Sarah adalah cewek paling imut di sekolah. Baunya wangi seperti bunga, dan dia punya alis panjang yang serasi, dengan matanya yang besar dan bulat, dengan suara manisnya. Daya tariknya itu tentu telah memikat para lelaki di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka kalau gadis cantik itu akan mengungkapkan perasaannya kepada pria yang bernama Furuya. Kepalanya serasa di atas awan saat menyadari kalau gadis itu akan menjadi pacarnya. Setidaknya sampai hari di mana Furuya menyadari Sarah telah mengikutinya kemanapun dia pergi, memasang alat penyadap suara dan alat pelacak lokasi, bahkan menodongnya dengan pisau. Sarah berpikir selama Furuya punya dirinya, dia akan melakukan apapun untuknya. Jadi Furuya tidak membutuhkan yang lainnya. Ibaratnya seperti saat mengecek dompet setiap jamnya, rasanya akan gelisah ketika sesuatu yang penting menghilang. Furuya tidak bisa tidur tanpa obat karenanya, dan dia akan mengancamnya untuk melaporkannya ke polisi jika Sarah tetap melakukannya. Jadi dia meminta untuk putus. Tetapi Sarah tetap bersikeras untuk tidak akan pernah memutuskannya, bahkan kalau dia mati sekalipun. Kejadian itu membuat Furuya kehilangan akal dan mendorongnya hingga terjatuh. Furuya langsung kabur dari tempat kejadian. Beruntungnya tidak ada saksi mata di sana. Polisi pun mengesampingkan terjadinya tindakan pembunuhan dan kematiannya diumumkan sebagai kecelakaan. Dengan kematian Sarah, Furuya merasa kalau akhirnya dia bisa hidup dengan damai. Tetapi tiba-tiba muncul Sarah dari atas yang langsung mengajaknya untuk kencan. Furuya tentu saja kaget karena seharusnya Sarah sudah mati dibunuh olehnya. Sarah memang benar sudah mati, dan tampaknya itu adalah arwahnya yang mengunjungi Furuya karena dia memang benar-benar mencintainya. Furuya menebarinya dengan garam dan memintanya untuk pergi, tetapi sepertinya garam tidak dapat mengusirnya. Furuya mulai mengeluh atas kesehatan mentalnya yang menjadi semakin memburuk karena ulah Sarah. Sarah pun mulai menunjukkan rasa menyesalnya dan meminta maaf kepadanya. Sarah tetap milik Furuya, meskipun Furuya menyuruhnya pergi, membencinya, bahkan membunuhnya. Karena terlepas dari semua itu, Sarah masih mencintainya, dan dia tidak peduli kalau Furuya adalah seorang pembunuh. Karena hukum fisika tidak berpengaruh padanya, Sarah akan terus bersamanya, bahkan ketika di toilet maupun di kamar mandi. Sarah menghantui Furuya tentu bukan kehendaknya. Dia tidak bisa pergi ke dunia lain karena masih memiliki penyesalan yang tertinggal. Furuya menyadari kalau dia dapat melihat arwahnya dan tetap tidak bisa putus dengannya meskipun dia sudah mati. Karena itu, Sarah punya permintaan, tetapi Furuya masih menolaknya. Namun sayangnya, dia tidak bisa menyentuhnya karena Sarah adalah arwah. Kalau Furuya ingin putus dengan Sarah, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataannya. Mereka mulai berkencan, tetapi tidak ada satupun yang dapat melihat Sarah. Mereka juga datang ke kafe dan memesan makanan yang ingin Sarah makan. Tetapi karena dia arwah, tentu saja makanannya akan tembus begitu saja. Meskipun begitu, Sarah tetap memaksakan dirinya untuk terlihat senang. Tetapi Furuya menyadari kalau sebenarnya dia merasa sedih. Ini adalah pertama kalinya mereka menghabiskan waktu seperti ini. Sarah selalu memasang ekspresi senyum di wajahnya. Jadi Furuya sedikit kaget saat wajah Sarah terlihat sedih. Itu adalah hari yang menyenangkan bagi Sarah, karena Furuya tidak pernah membalas pesannya saat Sarah mengajaknya ketika masih hidup. Dari kejadian itu, Furuya mulai merasakan ada yang tidak beres. Kenapa dia begitu normal ketika sudah mati? Di pikirannya, Sarah itu adalah seorang stalker yang selalu mengawasinya. Dia juga tidak terlihat seperti orang yang suka diajak kencan. Dan di saat itu, Furuya berpikir kalau Sarah benar-benar imut. Sarah tahu kalau dirinya sangat menonjol di sekolah. Itulah kenapa dia pikir cewek lain akan mengawasinya karena dirinya. Tetapi sebenarnya Sarah hanya ingin menghabiskan hari dengan tenang seperti itu. Itu adalah pertama kali Furuya mendengarkan perasaannya. Mungkin lebih tepatnya karena Furuya tidak pernah bertanya dan berusaha mati-matian untuk melindungi dirinya sendiri. Furuya mulai merasa bersalah dan telah berlebihan memikirkan semuanya. Bahkan setelah semua itu, Sarah tetap bersyukur masih bisa pergi berkencan dengannya walaupun sudah mati. Sarah pun tidak menyalahkan dan tidak marah kepadanya meskipun Furuya telah membunuhnya. Furuya pun mulai merenungkannya. Setelah itu, semua yang Sarah minta adalah hal-hal yang biasanya dilakukan pasangan. Dia juga tidak menguntitnya lagi. Dia hanyalah seorang pacar imut yang normal. Satu-satunya yang membuatnya berbeda adalah kenyataan bahwa dirinya sudah mati. Ketika Furuya kembali ke sekolah, ada vas bunga yang terletak di meja Sarah. Seseorang menggantinya setiap hari. Tak ada seorang pun di sekolah yang mengetahui kalau dia adalah stalker. Dan
Dan itu sudah jelas karena dia disukai semua orang. Furuya tidak mengerti kenapa dulu dia sangat takut padanya. Mungkin karena dia tidak bisa menyukainya secara fisik lagi sekarang. Hari itu adalah hari ulang tahun Sarah dan dia minta hadiah untuk bisa berpegangan tangan dengan Furuya. Tentu saja tidak benar-benar bisa bersentuhan. Sarah bahagia hanya dengan itu saja. Ekspresinya berubah hanya dengan tindakan sepele itu. Meskipun dia tidak akan pernah bisa menyentuh tangan Furuya lagi, dia sudah puas hanya dengan berpura-pura menjadi pacar Furuya. Hati Furuya mulai tersentuh dan merasa kalau itu adalah salahnya yang menyebabkan Sarah harus berpura-pura. Furuya sangat jarang bolos kelas, tetapi saat itu dia melakukannya. Dia bertanya apakah arwah bisa bersentuhan satu sama lain. Ternyata memang bisa, walaupun tidak melihatnya. Sarah pernah menabrak mereka yang sudah tak bergerak dari waktu ke waktu. Furuya mulai memanjat pagar dan membuat Sarah kaget atas tindakannya itu. Dia juga meminta maaf tidak bisa memegang tangannya di hari ulang tahunnya. Menyadari tanda-tanda itu, Sarah mulai berusaha untuk menghentikannya. Tetapi Furuya tetap saja merasa tidak nyaman hidup menjadi seorang pembunuh. Dia tidak bisa berhenti minum obat tidur bahkan setelah Sarah mati. Furuya merasa kalau semua ini bukan salah Sarah, melainkan salahnya sendiri. Dia tidak mendengarkan perasaan Sarah dan dia tidak pernah memaafkan perasaan leganya saat membunuh Sarah. Furuya sadar kalau tidak bisa menyelamatkannya dengan menyerahkan dirinya. Meskipun begitu, dia tidak merasa dapat hidup lebih lama lagi dengan perasaan bersalah. Akhirnya, Furuya sadar kalau Sarah tidak melakukan hal yang salah, melainkan kesalahan Furuya yang tidak memikirkan perasaan Sarah. Jika Furuya mati, dia yakin kalau Sarah bisa pergi juga. Dan dia pun sangat menyesal kalau pacar Sarah adalah seorang seperti dirinya. Sarah mencoba mencegahnya, tetapi itu mustahil untuk dilakukan. Akhirnya Furuya tewas terjatuh, sehingga arwahnya dapat melihat tubuhnya sendiri. Dia menjadi arwah jauh lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Sarah pun mendekapnya dan tidak bisa menahan air mata yang keluar. Furuya tidak menyesal, dan dengan begini, Sarah bisa pergi karena tidak ada alasan lagi untuk menempel terus kepada dirinya. Sarah merasa kalau Furuya tidak perlu merasa bersalah karena dia sudah senang dengan hanya berada di dekat dirinya. Tetapi siapa sangka semua itu hanyalah sandiwara belaka. Hal yang telah dilakukannya selama ini adalah acting, dan sekarang Sarah bisa menyentuh Furuya sesuka hatinya. Sarah telah bersabar dan menunggunya untuk mati selama ini. Memang benar kalau Sarah suka tinggal bersamanya, tetapi tidak akan ada artinya jika Sarah tidak bisa menyentuhnya. Sarah tidak bisa membunuhnya dengan serangan fisik, jadi dia mencari cara agar bisa membuat Furuya mati, sehingga dia tidak bisa memikirkan cara lain selain membuatnya bunuh diri. Cara membuatnya penuh dengan rasa bersalah. Dengan begitu akan membawa Furuya ke kematiannya. Hal itu tentu saja membuat Furuya kaget karena selama ini dia telah tertipu. Dia telah dihantui sesuatu yang bodoh seperti rasa bersalah yang membuatnya harus mati. Furuya telah berkata kalau Sarah tidak melakukan hal yang salah, yang berarti membuat segalanya adalah kesalahan Furuya. Sekarang mereka sudah bersama lagi, dan Furuya akan terjebak bersama Sarah di alam yang sama untuk selamanya.